hidup di keluarga yang kerap kali melakukan ritual mistis dan magis. Saya memilih angka kelahiran nomor 17. Ida Tanti, kelahiran tanggal 17 bulan 5, kerap berhubungan dengan ritual mistis. Sejak kecil selalu melakukan kebiasaan aneh, yaitu membuat sesajen bersama keluarganya. Karma apakah yang akan diterima Ida dan keluarganya ke depan? Waktu saya masih kecil dulu, orang tua saya itu suka bikin kayak dimasak masakan gitu mateng, seperti kayak ayam gitu ya. Terus habis itu ditaruh orang tua saya ke dalam kamar. Nah habis itu entah 1 jam kemudian apa berapa jam kemudian dikeluarin. Nah, terus kita semua dimakan gitu, disuruh makan gitu kan, setelah dipersembahkan gitu kan. Semoga Bapak nggak balik lagi. Sini ya, dicariin kamu sama bapak kamu. Bu, aku takut, Bu, serem. Kamu selalu cari alasan gak ikut ritual. Ayo cepat ikut. Ayo. Ida, apa yang kamu lakuin? Membuat semuanya berantakan ya? Bandel kamu! Jangan, Pak. Tidak mungkin lagi ngantuk, Pak. Bawa ini anak ini keluar. Terus kamu buat lagi kopinya. Iya, Pak. Iya. Ayo. Kamu lagi. Makanya tuh jangan suka bikin masalah sama ibu sama bapak. Bu, jangan tinggalin aku, Bu. Aku takut. Rasain aja itu kan gara-gara kamu sendiri. Bu, bukain pintunya, Bu. Aku takut, Ibu. Ketika saya berhadapan dengan kamu dan saya mencium aura yang sangat dahsyat, kamu tuh takut karena udah setiap harinya ngadepin begitu-begituan. Kok aku bisa ada di sini? Tolong! Tolong! Ustaz, itu lihat. Astagfirullahaladzim. Ayo kita tolong. Astagfirullahaladzim, Ida. Kamu kenapa bisa di situ malam-malam begini? Aku juga nggak tahu. Kamu tenang ya. Pak Ustadz naik ke sana ya. Pak Ustadz, gak usah so jadi pahlawannya. Jangan ikut campur. Saya ini mau nolongin anak Bapak. Tapi kenapa malah Bapak marahin saya? Saya nggak butuh bantuan Ustadz. Ustadz mendingan sekarang pergi deh. Pergi sekarang. Pergi cepat. Ayah, tolong, Ayah. Man, urus anak ini, Man. Waktu itu petir kencang banget, duar gitu. Jadi kayak ledakan untuk semua kampung gitu. Terus pohon yang tingginya sekitar 12 meter itu tiba-tiba jatuh gitu, ambruk dalam keadaan almarhum ibu saya di bawah pohon itu gitu. Jadi mama saya itu meninggal di situ.
Bapak. Ayo cepetan pulang. Ayo. Sana kesayanganku. Jangan, Bu. Anginnya kencang di sana, Bu. Tapi itu peninggalan orang tuaku, Mas. Tapi Bu. Kak, Ibu, jangan, Ibu. Ibu, awas. Ibu. Bu, bangun, Bu. Bu. Ibu bangun. Ibu, bangun, Ibu. Ibu, bangun. Setelah beberapa tahun kemudian, bapak saya menikah lagi. Nah, menikah dengan mama tiri saya yang sekarang. Tetapi bedanya mama saya yang sekarang itu, dia suka banget ke dukun-dukun gitu. Tidak. Ini udah kesekian kalinya kamu nggak ke pasar beli kembang dan bantuin bapak siapin saja. Aku mau keluar, Pak. Aku mau cari kerja. Tidak. Ngapain kamu ngelamar kerja? Bapakmu ini orang paling kaya di kampung ini. Apa yang kamu minta bisa bapak kasih. Sekarang kamu masuk. Kamu bantu kakak kamu goreng ayam dan nanti malam gak ada alasan. Kamu gak ikut ritual. Enggak, Pak. Aku nggak mau. Aku udah tahu apa yang Bapak lakuin itu salah. Meminta kepada selain Allah itu syirik, Pak. Tutup mulut kamu. Kamu dan bapak, mereka mau kamu yang meneruskan ritual ini. Itu punya kelebihan. Energi dan aura yang kuat. Lebih kuat dari tari. Enggak, pokoknya aku nggak mau ikut-ikutan ritual. Itu semua syirik, Pak. Aku nggak mau. Tolong jauhi aku dari semua ini, Pak. Ini semua dosa, Pak. Bapak harus tobat, Pak. Bapak harus tobat. Bicara kamu ya. Keluarga ini jadi kaya dan terpandang karena ritual itu. Aku nggak peduli, Pak. Hei, Ida! Kembali, Ida! 1978 adalah peristiwa yang dimulainya hal-hal mistis dan gaib untuk diundang golongan-golongan jin dan bukan arwah gentayangan lagi. Ida, Ya, Bu. bahwa ini kemanapun kamu pergi. Ibu walaupun bukan ibu kandung kamu, tapi ibu mau kamu ada yang jagain. Itu apa, Bu? Ini jimat yang akan lindungi kamu. Makhluk halus manapun gak akan berani gangguin kamu lagi. Ini dari bagian kepercayaan ibu. Ayo ambil. Enggak, Bu. Aku nggak akan ngambil itu. Kenapa sih Ibu masih main dukun? Ya, apa bedanya ibu sama bapak kamu? Kami tuh sama-sama senang ritual. Jadi kamu gak usah sok nasihatin ibu. Tapi, Bu. Santi, kau bawa saja ini. Kita udah sering terlambat melakukan ritual ini. Kamu tidak. Kamu harus ikut. Kakak kamu udah jarang pulang. Jadi kamu penggantinya. Enggak, Pak. Aku nggak mau ikut-ikutan kayak gini. Kamu mau bapak kamu bangkrut? Sawah dan kebun bapak sudah terserang hama. Ludes semuanya. Kita harus minta bantuan mereka untuk melindungi kita. Aku nggak mau. Itu tuh dosa besar, Pak. Ini akibat kamu selalu bantah dan menolak melakukan ritual. Mereka marah. Cepat tidak. Kamu minta maaf cepat. Tidak. Tidak. Ya Allah, aku hanya mau menyembah dan bersujud kepadamu, ya Allah. Lindungi aku, ya Allah. Enggak, Pak. Tuhan aku itu cuma Allah. Dan cuma kepada Allah aku menyembah. Kegiatan-kegiatan ritual itu memakan tumbal satu persatu. Satu persatu menjadi nyawa. Dan saya melihat tumbalnya adalah orang-orang yang memang dekat dengan kamu juga. Pokoknya aku harus pergi dari sini. Tidak. Tante ngapain di sini?
ini? Tante mau pulang kampung sama Om. Jadi, kamu yang harus menemani Bapak sama Ibu melakukan ritual itu. Oke Tante, tapi aku nggak bisa. Kamu harus bisa. Halo? Apa? Sawah dan kebun kita panen semua. Apa? Sawah orang lain terkena hama? Saya tidak peduli. Yang penting sawah-sawah saya aman. Oke, kamu urus semua ya. Gak percuma saya numbalin adik ipar saya. Kakak! Itu semua ini gara-gara kakak! Kakak tumbalkan istri aku! Dan kepaksa kami untuk melakukan itu semua! Ajar ya! Sini! Kamu juga nikmatin ini semua! Kamu bisa dapat uang dan beli tanah di kampung juga dari sini! Sekarang kamu salahin aku! Pergi kamu! Pergi! Ida! Ida! Keras kepala kamu! Lebih pilih pindah ke Jakarta. Ini dari Bapak ya? Pak, aku itu ke Jakarta mau kerja, Pak. Aku mau nemenin Mbak Tari yang lagi hamil. Soalnya dia tuh sering dinas di luar kota. Alasan kamu. Biarin aja. Kalau dia udah nggak punya uang, gak usah dikasih. Kau kasih susah sendiri. Udah, Pak. Dan satu lagi, akan ada target berikutnya, satu orang nyawa yang akan meninggal. Aku minta ampun. Gak mungkin aku nyerahin Tari dan Ida sebagai tumbal. Mbak seneng deh, kamu udah seminggu di sini temenin Mbak. Kamu kan tahu sendiri, Mas Arif jarang pulang, dinas terus keluar kota. Iya Mbak, tapi aku belum dapat kerjaan nih Mbak. Semoga aja aku bisa dapat kerjaan cepat ya Mbak. Sabar aja ya. Bentar ya Mbak, ada telepon. Ya. Ibu? Halo Bu? Apa? Bapak dirawat, Bu? Iya, Bu. Aku bakal pulang sekarang. Bapak kenapa? Kak, Bapak sakit, Kak. Katanya dia cuma kecapean, tapi sekarang kata dokter penyakitnya udah parah banget, Kak. Ya udah, kamu hati-hati ya. Ya udah, aku beres-beres dulu, Kak. Tadinya nggak sakit, jadi aduh ada batuk nih katanya gitu. Udah ke rumah sakit, pas di rumah sakit lah dokter datang harus dirawat Bu katanya gitu. Ya udah dirawat, pas dirawat 3 hari harus masuk ruang ICU gitu lah. Kita bingung lah, orang cuma ngecek doang, terus ke ruang ICU. Habis itu beberapa hari kemudian saya udah di Jakarta, udah merantau. Itu bapak saya udah meninggal. Bapak saya kena komplikasi, Dok. Iya, betul Mbak Ida. Tapi nggak mungkin, Dokter. Bapak saya itu sehat-sehat aja selama ini. Dia nggak punya tanda-tanda sakit apa-apa, Dok. Betul Maida, saya juga sudah memeriksa riwayat kesehatan ayah Anda. Akan tetapi seperti yang Mbak Ida tahu, ketika sudah melihat dari hasil ronsen dan CT scan, di situ menunjukkan bahwa ada beberapa organ itu mengalami kehangusan dan seperti ada yang menggerogoti. Jangan Ida. Ini udah saatnya Bapak untuk kembali dekat dengan Allah. Pak, Bapak harus bertaubat ya Pak. Baca istighfar Pak. Pak, aku mohon Pak. Pak, Bapak. Ida, pulang kamu. Bapak kamu akan disembuhkan oleh ahli spiritual ibu. Astagfirullahaladzim, Bu. Ibu kenapa sih masih percaya sama dukun? Kita punya Allah, Bu.
kita bisa sholat, kita bisa baca Quran. Itu semua yang bisa nyembuhin penyakit kita, Bu. Bapak harus kembali ke jalan yang benar. Gak bisa kayak gini lagi, Bu. Alah, bosan dengar kamu ceramah. Kamu belum kaya aja, dan sok nasihatin orang. Bu, Bapak itu harus bertaubat, Bu. Aku mohon, disehati Bapak untuk bertaubat dan kembali ke jalan yang benar, Bu. Bu, udah, Bu. Keluar kamu. La ilaha illallah wa la ilaha illallah. Takun syahadatu wa la ilaha Kok begini? Ini reaksi tubuhnya. Ada energi yang telah menolaknya. Nanti juga sembuh. Kesian suami saya, Pak. Cukup, cukup. Kamu harus membayar dengan semua ini. Ya Allah, ampunilah dosa hamba-Mu ini, ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua hamba. Tidak. Jangan sholat dekat-dekat Bapak. Dia ada marah. Lebih baik kamu di rumah lakuin ritual. Aku udah gak mau ngelakuin itu lagi. Lebih baik Bapak segera taubat. Bapak baca istighfar. Biar Bapak bisa sembuh. Kalau kamu tidak suka, kamu pergi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya pengen nyelamatin Mbak Ida deh sebenarnya. Mbak Ida tapi udah punya modal sendiri sih, benteng yang kuat. Dan itu nggak punya, di semua orang tuh nggak punya ya. Ini juga pelajaran bagi kalian juga, seorang partisipan yang akan saya pilih. Bahwa orang yang punya modal kuat imannya, keyakinannya, kepercayaannya sama agama, dan kepercayaan diri, itu mau masuk, susah. Tolong Pak, jangan Pak. Tolong Pak. Pak, tolong Pak. Jangan Pak, ya Allah. Bapak tolong. Pak. Ya Allah. Pak, tolong Pak. Aduh. Satu persatu barang-barang kita akan habis kalau Ibu tetap main dukun, Bu. Kamu mikir ya? Uang dari mana kita buat biaya hidup? Ya jual-jualin barang berharga lah. Emang kamu bisa kasih uang buat ibu? Lazim, Bu. Bapak itu masih punya toko sembako dan kita masih punya kebun berhektar-hektar, Bu. Emang kita nggak bisa ngelola itu? Kebun kamu bilang? Hampir 1 hektar kebun itu semua udah kena hama. Dan sekarang, ibu mau jual toko sembako buat bayar utang bapak kamu waktu di rumah sakit. Ibu juga mau bayar buruh, toko pupuk, dan toko bibit. Wah, lazim, Bu. Ibu pasti main dukun terus kan, Bu? Uang itu nggak bakal cepat habis kalau Ibu nggak main dukun, Bu. Kurang ajar kamu ya. Ibu udah berani nampar aku, Bu. Jangan mentang-mentang saya bukan ibu kandung kamu, terus kamu bisa seenaknya di hidup saya. Saya juga punya hak di peninggalan bapak kamu. Ambil, Bu. Ambil semuanya. Aku nggak akan pernah sudi untuk menyentuh harta haram itu. Allah bisa kasih kita harta yang halal, Bu. Ida mau kemana kamu? Apa sih? Aku mau ke kota. Aku mau ke rumah Mbak Tari, aku mau cari kerja. Gak bisa. Kamu harus tetap tinggal di rumah ini. Bapak kamu berpesan waktu di rumah sakit. Kamu harus tetap di sini. Karena nanti malam, kamu kembali meneruskan ritual bapak kamu. Kalau kayak kita tuh bisa celaka. Aku nggak peduli, Bu. Seharusnya Ibu yang ngadain pengajian malam ini. Lepasin, Bu.
Ida! Jangan pergi, Ida! Saya turut prihatin dengan semua ini, Ida. Memang, sejak kamu kecil, saya sudah melihat kejanggalan yang ada di keluarga kamu. Dan saya tidak menyangka, ternyata almarhum bapak kamu bersekutu dengan jin. Dan itu dosa yang sangat besar, Ida. Iya Pak Ustadz. Dan yang saya sayangkan adalah di akhir usianya bapak saya tidak mau bertaubat Pak Ustadz. Saya sedih sekali Pak Ustadz. Allah Maha mengetahui yang terbaik untuk kita semua. Dan sekarang yang harus kamu lakukan adalah menyelamatkan keluarga kamu yang lain dan diri kamu sendiri agar kamu tidak mendapat azab dari Allah. Iya Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya mohon Pak Ustadz, tolong bimbing ibu saya. Saya nggak mau sampai ibu saya seperti bapak saya. Iya, saya tidak menyangka. Padahal Ibu Santi itu selama ini sering memberikan donasi-donasi untuk masjid dan kerap hadir di ceramah-ceramah masjid. Ternyata selama ini beliau bersekutu dengan dukun-dukun. Iya Pak Ustadz. Ibu saya itu melakukan itu karena ingin menutupi dirinya. Apa? Mau pengajian di rumah saya? Iya Bu, Bu Santi kan sering nyumbang di masjid. Kenapa sih rumahnya nggak pernah dijadikan tempat ngaji? Kan berkah Bu, apalagi suaminya baru meninggal. Iya kan Ibu-Ibu? Iya betul. Gimana Bu? Pada maghrib kami akan mulai pengajian di rumah Ibu ini. Ida, jangan harap kamu bisa pergi. Ada apa Bu? Kamu jangan sok suci ya. Kamu kan yang panggil Pak Ustadz untuk pengajian di rumah Ibu. Kamu sengaja yang mau malu-maluin Ibu. Enggak Bu, aku itu cuma mau Ibu taubat. Aku mau bersihin rumah kita. Terlalu banyak hal-hal buruk di rumah kita Bu. Kamu mau atur Ibu, tapi kamu sendiri susah diatur. Sekali aja Bu, kita ngadain pengajian di rumah. Kita coba dulu Bu. Oke, Ibu akan terima mereka mengaji di rumah. Tapi Ibu ada satu permintaan. Permintaan apa Bu? Kamu jangan pergi, tapi kamu harus ikut Ibu. Ayo. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sepertinya kita nggak bisa lanjutkan pengajian ini deh Pak Ustadz. Lagian, nggak bisa sih gelap-gelapan baca Al-Quran. Gini Pak Ustadz, semuanya. Aku ambil lilin dulu, kita lanjutin pengajiannya. Ya. Sebenarnya banyak dari jamaah yang sudah hafal beberapa surat Al-Quran Bu Yanti. Jadi tidak masalah kalau mati lampu ataupun tidak. Iya Pak Ustadz, kalau Yasin mah kita hafal. Oh ya sudah, kalau begitu Alhamdulillah. Mari kita lanjutkan membaca Al-Qurannya ya, surah Yasin. Mari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ida, sini Mama bantu. Iya Bu. Ya mati. Bu, pinjamnya buat nyalain. Udah nyala. Yaudah Ibu. Sadaqallahul azim. Ayo silakan dimakan dan diminum. Ayo silakan. Ayo. Lebih baik kita menunggu Nak Ida saja. Saya kan nyonya rumah. Ngapain nunggu Ida? Mohon maaf Bu, Nak Ida kemana ya? Mana saya tahu. Ambil lilin aja lama banget. Oh ya sudah kalau begitu saya mohon izin ke toilet sebentar ya Bu ya. Oh ya, silakan aja Pak Ustadz. Terus belok kiri. Oh ya baik. Pak, silakan dimakan ayamnya. Lah, kok ayamnya hilang? Iya, padahal kita belum ambil, tapi udah nggak ada ya. Ibu-ibu ini gimana sih? Itu loh ibu itu yang makan. Bu, nggak ada yang makan kok. Aduh. Itu tuh. Tuh dia yang makan. Ayo, Nani.
Naida dalam bahaya. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi anni masani syaitanu binusbi wa 'adzab. Wa qur rabbi a'udzu bika min hazamatis syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun. Wa hifdhan min kulli syaitanin marid. Sadaqallahul azim. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Astaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Naida, almarhum bapak kamu semasa hidupnya dia telah menyembah jin dan sekarang arwahnya telah menjadi budak jin tersebut. Dasar pengacau! Apa yang kalian lakukan di sini? Bu Santi, saya mohon Bu Santi bisa sadar karena kondisi rumah Bu Santi sekarang sudah tidak baik lagi. Pak Ustaz, sudah cukup saya izinkan kalian mengaji di sini. Aku mohon Bu, izinin Pak Ustaz buat bersihin rumah kita. Aku mohon Bu. Ibu sudah punya yang lebih canggih, yang bisa lindungi dan bisa buat ibu lebih kaya. Mulai sekarang mendingan Pak Ustadz keluar dari sini. Ini golongan yang aktif, jadi bukan yang pasif, jin. Dia akan menyerang siapapun yang lemah, dan termasuk kamu. Dan golongan bentuk merah seperti ini bisa seperti yang terjadi yang udah-udah. Pohon tersambar petir, kemudian menimpa ibu kamu. Ini gak wajar loh. Dalam otak saya tidak make sense. Dia mencoba menyerang siapapun yang menentang di bumi ini, di keluarga kamu. Tapi satu hal yang saya hargain sama kamu harus, ya kamu kuat sekali loh imannya. 1 sampai 199%. Tapi namanya manusia ada jiwa rasa takut ya. Untung ya, kamu tidak takut sampai gimana-gimana. Kontrol terus nafas kamu dan kontrol terus dan doa-doa kamu harus lebih kuat. Siapa ya? Mbak, Siapa Mbak? itu ada tamu ketuk pintu. Kamu dengar? Aku nggak dengar apapun. Kalian berdua ini tentang Laika Asmara sampai nggak dengar ketukan pintu. Udah. Nggak ada siapa-siapa. Nggak mungkin, Bapak! Bapak nggak mungkin! Tari! Mbak Tari! Mbak! Astagfirullahaladzim, Mbak Tari! Mbak Tari! Sudah, kamu lepasin bayangan bapak kamu itu. Yang kamu pikirin bagaimana kelahiran anak kita ya. Mbak Tari, tehnya aku taruh sini ya. Udah Mbak Tari, gak usah ngelamun terus. Lebih baik Mbak Tari zikir ya. Sayang, aku harus balik ke kantor. Ada software aplikasi kantor yang rusak dan harus diperbaiki secepatnya. Baru juga kamu pulang, Mas. Udah pergi lagi. Setelah selesai, nanti aku langsung pulang. Kamu jaga anak kita ya. Mas Arif, kok udah pulang jam segini? Iya. Aku kangen banget sama kamu. Ya ampun. Sebentar, kita tunggu dulu ya. Mas, kemana
banget sih? Ada apa? Ya, mungkin perasaan kamu aja. Aku biasa aja kok sayang. Oh ya sayang. Ya? Ini punya aku kan? Ya ampun, ya iyalah ini anak kamu. Emang anak siapa lagi? Mbak Tari ngobrol sama siapa? Kok perasaan aku nggak enak ya? Mbak Tari. Apa sih, Mbak? Mbak ngobrol sama siapa? Ganggu aja nih kamu. Dia sama suamiku lah. Emangnya Mas Arif udah pulang? Udah kamu nih gangguin aja. Mbak Tari buka, Mbak. Mas, maaf ya si Ida rada ganggu. Nggak apa-apa sayang. Mbak Tari buka, Mbak. Mbak Tari. Apa sih kamu gombal banget? Bukan Mas Arif, Mbak. Lihat, itu jin jelmaan Bapak. Kenapa kasih kita gini sih? Ritualnya terhenti dan sampai sekarang beliau-beliau itu, mereka sosok-sosok demonik dan jin tersebut menagih janji. Mana korbannya lagi? Aida, kamu harus keluar dari circle ini deh, lingkaran setan ini. Saya pengen banget ya. Assalamualaikum. Salam, hati-hati Mas. Ya. Panas banget sih. Kenapa ya? Hah? Setan! Mas Arif, aku kira Mas pulang malam loh. Mas kenapa? Kamu kenapa? Kok pucat banget? Mas sakit? Alhamdulillah, kebetulan Mas Arif udah pulang. Mbak Sari, Mas Arif, makan dulu ya. Aku udah siapin makan siang. Nah, sekarang aku mau pergi kerja dulu. Yaudah, aku pamit ya. Mas. Yaudah Mas, kalau gitu kita makan dulu ya. Aku seneng banget deh. Kamu pulang cepet. Ayo. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Pak RT, ada apa Pak? Kakaknya ada? Namanya ada apa ya? Sudah ada kabar dari kepolisian atau rumah sakit? Belum Pak. Namanya ada apa ya? Tolong panggil putarinya, Pak. Ya udah, sebentar ya Pak. Ada apa ya Bapak-bapak? Sebelumnya saya minta maaf menyampaikan kabar ini. Barusan ada warga saya yang menyampaikan kalau ada kecelakaan di ujung jalan depan sana. Dan korbannya ditemukan meninggal. Dan dia Pak Arif, suami ibu. Pak, kayaknya bukan Arif suami saya deh. Karena baru aja saya di dalam sama dia, Pak. Dia baru pulang, tadi baru aja makan sama saya. Iya Pak, ada kok Mas Arif di dalam. Maaf ya, Bu. Ini nggak mungkin. Atas izin polisi, ini. Kalau begitu boleh kami masuk untuk melihat beliau. Mas, Mas Arif. Pak tadi Mas Arif ada di sini Pak. Tadi dia makan sama saya, terus dia senyum. Emang sih dia nggak bilang apa-apa. Astagfirullahaladzim Mbak. Mbak lihat Mbak, itu makanan Mas Arif masih utuh. Mas Arif nggak makan apa-apa. Kita cari di semua tempat ini. Pak Arifnya nggak ada, Bu. Mohon maaf Ibu, mungkin tadi yang datang kemari memang sosok rohnya Pak Arif. Mungkin dia datang kemari kangen ingin melihat Ibu dan calon anaknya yang terakhir kali. Enggak,
tadi dia ada di sini, Pak. Tadi dia makan sama saya. Motivasi awalnya apa sih yang Roy lihat di sini? Apakah tentang kekayaan atau apa sih, Roy? Kekayaan dan kepercayaan yang salah. Dia percaya bahwa dengan melakukan ini keluarganya terlindungi. Alih-alih ingin dilindungi malah jadi petaka. Saya dari awal bilang ini malah petaka. Misteri dan tumbal. Satu persatu nyawa akan diambil. Dan termasuk bayi laki-laki dan darah segar bermunculan. Bu, aku mohon Bu, izinin Mbak Tari tinggal di sini. Kasihan Mbak Tari lagi hamil. Semenjak suaminya Mbak Tari meninggal, Mbak Tari nggak tahu lagi mau tinggal di mana. Rumahnya disita sama Bang, Bu. Aku mohon izinin Mbak Tari tinggal di sini. Kamu pikir dia tinggal di sini tuh ibu punya uang? Ibu tuh gak punya uang. Semua toko dan kebun peninggalan bapak kamu udah habis, udah hilang. Terus dia dan bayinya makan pakai apa? Aku kan kerja di kota. Nanti biar aku yang bakal kirimin uang ke ibu sama Mbak Tari. Aku mohon, Bu. Tari? Mbak Tari. Mbak Tari. Mbak Tari. Aku cari bidan dulu ya. Mbak Tari. Wah, Bu, ini bayinya agak susah keluar nih, Bu. Gimana? Apa ibu bawa aja ke dukun? Biar cepet lahirnya. Enggak, Bu. Udah nggak ada dukun-dukun lagi. Lebih baik kita berdoa sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, Neng, lagi, Neng. Ayo, Mbak. Ayo. Lagi, Mbak. Alhamdulillah, bayinya sehat. Laki-laki, Bu. Pergi kalian! Pergi kamu! Pergi! Jangan gangguin aku! Jangan gangguin aku! Pergi! Astagfirullahaladzim! Jangan gangguin aku! Aura diikuti makhluk halus, kemanapun berada selalu dihantui. Tangan kamu berkeringat ya? Iya, saya jadi begini, nggak tahu kenapa. Karena kamu takut sekali kan? Oh, nggak tahu kenapa ya, pokoknya 2 bulan ini aku kayak ada rasa takut gitu. Suaranya berat. Kayak Ya, suaranya berat sekali dan bentuknya aneh banget mukanya, hancur sekali, sehancur-hancurnya. Kenapa nih, Mbak? Mbak tunggu di sini. Mbak jangan masuk, biar aku aja. Kenapa, nak? Jangan lakukan ini lagi. Anakku. Anakku udah nggak ada. Anakku meninggal. Kamu jangan lama-lama dong. Kan
kita. Tapi kan aku harus nemenin keluarga aku. Aku janji kok, aku cuma sebentar. Habis itu, aku harus nemenin kamu. Nggak boleh. Aku nggak boleh. Enggak lah, bercanda. Ya udah. Tapi jangan lama-lama ya. Aku pergi dulu ya. Tidak. Mas Faris, Aku bersyukur sekali mempunyai istri secantik kamu. masa sih Mas? Mas Faris ternyata bener ya, pulangnya nggak lama. Ya, aku kan mau malam pertama sama kamu. Iya Mas, aku juga. Tidak sayang. Ida dengerin aku dulu, Mas Faris, suami kamu. Istighfar, Ida. Istighfar, Ida. Istighfar. Lihat aku. Ini suami kamu. Kalian gak akan bisa ganggu aku lagi. Kalian yang harus kasih aku uang. Mana uangku? Mana harta-hartaku? Kalian gak kasih, aku gak akan kasih sesajen ini buat kalian. Kembalikan! Ibu jangan! Kembalikan! Cukup, Bu. Kembalikan! Iya. Ini membawa kejayaan. Lazim Bu, Ibu itu sekarang udah stres. Bu, kita nggak bisa terus-terusan kayak gini. Uang Ibu itu habisnya cuma buat dukun. Kita pokoknya harus jual rumah ini, Bu. Gak bisa. Rumah ini paling mewah dan paling keren di kampung ini. Itu dulu, Bu. Sekarang kita udah beda. Rumah ini udah nggak keurus, Bu. Lebih baik kita jual rumah ini supaya Ibu dan Mbak Tari bisa tinggal di rumah yang lebih layak. Mas, minta maaf ya, Mas. Keluarga aku sekarang keadaannya kayak gini. Ibu aku stres. Dan Mbak Tari juga sekarang tekanan mental. Masalah kok. Lagi rumah ini. Lagian, setiap aku ada di sini, perasaan aku nggak enak. Iya, Mas. Sebenarnya di rumah ini tuh ada tempat rahasia. Ruangan sekali saya. Iya, Mas. Ruangan ini itu asal mula dari semuanya. Dan ruangan ini juga terus-menerus mengambil korban. Mas, kamu kenapa, Mas? Dada aku terasa sesak sekali, sayang. Ruangan ini ada. Ya udah, lebih baik kita pergi dari sini ya. Aku harus bersihin ruangan ini secepatnya. Mas. Sebentar ya, Mas. Mas kenapa? Aku udah nggak tahu lagi bagaimana menyembuhkan penyakit aku ini. Semua obat, semua dokter udah kita gunakan, tapi masih sakit juga. Mas yang sabar ya. Aku akan selalu doain Mas supaya Mas bisa cepat sembuh. Sekarang Mas tunggu dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Aida sudah lebih 5 bulan tidak bayar. Kebetulan saya belum dapat uangnya. Tapi saya janji saya bakal cari uangnya. Sekarang suami saya lagi sakit, Pak. Itu masalah itu. Perjanjiannya, rumah ini harus disita dan dikosongkan sesuai dengan putusan pengadilan. Saya mohon ditunda dulu, Pak. Saya janji saya bakal lunasi semuanya. Saya janji, Pak. Tapi saya mohon beri saya waktu dulu, Pak. Maaf, batas toleransi dari kami sudah habis. Pak, tapi saya mohon, Pak. Suami saya lagi sakit. Tapi saya janji saya bakal lunasi semuanya, Pak. Tapi jangan sekarang, Pak. Tapi ini kesempatan terakhir untuk ibu. Kami kasih waktu sampai nanti malam. Kalau nanti malam ibu belum melakukan pembayaran, rumah ini langsung kami sita. Iya. Wah, rumahnya besar juga ya. Tapi kelihatannya nggak terurus ya. Soalnya Ini peninggalan bapak saya. Jujur, kamu benar-benar membutuhkan uang. Ya, kami setuju, Ida. Kami tertarik dan ruangan ini bisa dijadikan kantor kecil saya di kampung sini. Dan di belakang sana bisa dijadikan asrama pegawai. Iya kan, Ma? Iya, betul, Pak. Alhamdulillah, kalau bapak dan ibu tertarik. Saya permisi ke dalam sebentar ya. Saya mau ngecek suami saya. Takutnya dia butuh saya. silakan. Cium bau amis nggak, Pak? Ya kan? Amis gini ya, Pak? Ini ruangan apa ya? Oh, bekas sajen banyak banget. Kamar dalam kering berantakan. Iya, Pak. Bisa dibuka pintunya, Mbak. Tolongin, Mbak. Aduh, Aida, tolong Aida. Aida, tolong buka pintunya, Mbak. Tolong dobrak, Mbak. Tolong ya. Udah dobrak. Allahu Akbar. Pak, aku. Kamu ini angker banget. Kami nggak jadi beli. Serem banget. Ayo, Ma. Permisi. Pak, tapi Pak. Allah, gagal lagi. Kita jual rumah kita, Kak. Kita udah nggak punya uang lagi. Ya Allah. Kenapa semuanya hancur dan berantakan, ya Allah? Sabar ya, Dek. Sabar. Mau apa kalian semua? Keluar! Aku ini adalah penyebab yang terakhir. Allah akan terus melindungiku. Aku udah gak sanggup lagi, aku udah muak, Kak. Ini semua salah Bapak. Mereka itu dipanggil oleh Bapak. Mereka berpuasa. Keluar kamu jinafik. Aku bukan budakmu. Kamu adalah musuhku. Pengikutku. Akan kau kembalikan uang dan kekayaan kalian. Menyembah kepadaku. Seperti dulu malah. Berikan sajen itu. Tumbal-tumbal itu. Tidak akan. Aku bukan budakmu. Aku tidak akan memberikan apa-apa kepadamu. Pergi, kuku mataku, pergi. Allahu Akbar. Allahu Akbar, pergi kamu. Aku dan Tuhanmu telah membuat perjanjian. Akan kukumpulkan umat manusia sebanyak-banyaknya untuk menjadi pengikutku. Dan keluargamu menjadi pengabdi setiaku. Kupenuhi permintaan kalian. Dan sekarang aku tagih janji kalian. Kamu menikahlah denganku. Kamu untukku. Tidakkah? Saya bukan budak.
السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله أكبر. Sejak kecil memang iman kamu yang paling kuat ini. Dan sekarang iman kamulah yang menolong ini semua. Iman memang bisa mengalahkan sebesar apapun kekuatan syaitan dan sekuat apapun kekuatan jahat. Baida, kamu harus keluar dari circle ini, lingkaran setan. Saya pengen banget ya. Buru-buru deh. Iya. Ruangan itu semua jadi dirombakin. Kekuatan kita ini udah mulai terhancurkan loh. Ternyata, kamu tahu nggak? Baida memang saya berpihak pada kamu. Dan mereka ini benar-benar apa ya? Mulai saya tidak tahu arti kata baik. Dikasih hati minta jantung, dikasih jantung minta semua organ-organ tubuh, lambung, otak, dan jiwa-jiwanya. Saya tidak mau itu diturutin. Baida adalah salah satu produk yang bagus dan pemirsa di rumah juga bisa belajar dari pengalaman. Ada satu korban lagi yang ingin dipakai di sini. Saya pengen banget deh Baida bermain dengan kekuatan doa yang luar biasa dan rombak itu ruangan. Rombak semua kejadian ini tidak akan terjadi. Satu yang saya khawatirkan, kamu punya anak tidak? 2. Ada salah satu korban, satu lagi pria, anak kecil. Entah itu kenapa ya. Itu akan menjadi salah satu korban nyawa di sini, santapannya lah sahabat. Emang belum ada setahun ya. Ponakan saya, adik ipar saya itu lahiran. Tapi dia langsung meninggal gitu. Iya. Itu jawabannya. Terima kasih sudah mengadakan pengajian di rumah ini ya. Dan semoga semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan anak yang sedang dikandung kelak insya Allah menjadi anak yang soleh. Makasih ya Pak Ustadz. Oh ya Pak Ustadz, ibu-ibu, bapak-bapak, doain juga ya supaya warung kecil yang kami baru buka itu bisa lancar. Amin. Walaupun kecil yang penting halal itu berkah. Terima kasih ya. Kami pamit dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya Bu. Makasih ya Bu. Makasih ya Bu. Makasih ya.